Langit sore itu dipenuhi awan mendung yang menggantung berat, seolah-olah memprediksi perjalanan yang tak biasa bagi Jaka, Tono, dan Mira. Ketiganya baru saja menerima tugas dari bos mereka, Pak Herman, seorang pengusaha properti yang terkenal karena prinsipnya properti buruk hanya butuh renovasi, bukan takdir buruk. Jadi, saya ingin kalian bertiga memeriksa kondisi Hotel Grand Acacia. Ada kemungkinan besar kita akan menjualnya ke pembeli potensial. Tapi saya butuh laporan lengkap tentang keadaannya. Hotel tua itu, Pak? Tanya Mira sedikit ragu. Ya, yang sudah kosong beberapa tahun, jawab Pak Herman sambil menatap mereka tajam. Saya yakin kalian bisa mengatasinya. Tono yang ceroboh dan selalu punya komentar konyol segera menyela. Pak, katanya hotel itu berhantu loh. Masa kami disuruh berurusan sama properti yang tamunya saja non-fisik? Jaka mendengus. Hantu itu cuma strategi marketing zaman dulu. Kalau hotelnya beneran berhantu, pasti sekarang jadi lokasi syuting acara horor. Nah, itu dia, Jok. Tono menjawab cepat. Kalau hantu-hantunya jadi seleb, lah kita bisa sekalian bikin konten viral. Tono bertemu genderuwo. Pasti booming tuh. Mira menahan tawa. Udahlah Ton, jangan kebanyakan mikir. Yang penting kita periksa hotelnya, bikin laporan dan selesai. Beberapa jam kemudian mereka tiba di depan Hotel Grand Acacia. Bangunan itu berdiri megah tapi suram, dikelilingi oleh tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Cat di dindingnya sudah mengelupas dan jendela-jendela yang pecah menciptakan aura menyeramkan. Kayak set film horor ya, gumam Tono sambil memandangi bangunan itu dengan mata membelalak. Serius nih, kita nggak dibayar double? Tenang Ton, Jaka menepuk pundaknya. Kalau ada apa-apa, kamu duluan yang kita lempar ke hantu. Mereka melangkah masuk ke lobi yang meskipun luas, terasa sesak karena bau apek dan debu. Lampu gantung besar menggantung rendah, tapi tidak lagi memancarkan kemegahan. Di balik meja resepsionis, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan sedang duduk, memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. Selamat sore, Pak, sapa Jaka, mencoba terlihat ramah. Bapak penjaga di sini ya? Pria itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pak Sukro mengangguk pelan. Kalian mau apa di sini? Kami disuruh memeriksa kondisi hotel ini, Pak, jawab Mira. Bapak yang jaga hotel ini sendirian? Pak Sukro mengangguk, kali ini dengan ekspresi lebih serius. Saya hanya menjaga agar tempat ini tidak diusik. Kalian jangan macam-macam, terutama dengan kamar di lantai 6, kamar 606. Kenapa dengan kamar itu, Pak? Tanya Mira dengan nada penasaran. Pak Sukro menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan. Itu bukan kamar biasa. Ada yang pernah melakukan sesuatu yang gelap di sana. Saya sarankan kalian menjauhi kamar itu. Tono terkikik, mencoba mencairkan suasana. Pak, kalau memang ada hantu, kasih tahu saja siapa namanya, biar saya bisa kenalan. Siapa tahu jodoh kan? Hehehe. Jaka memutar mata. Tono, serius dikit bisa nggak? Pak Sukro hanya menghela nafas panjang. Kalian sudah saya peringatkan, sisanya terserah kalian. Dengan peringatan itu yang menggantung di udara, mereka melanjutkan langkah ke dalam hotel. Namun suasana suram dan cerita Pak Sukro mulai menggelitik rasa ingin tahu mereka. Meskipun Tono terus melontarkan candaan, mencoba menutupi kegugupannya sendiri. Setelah meletakkan barang bawaan di lobi yang dipenuhi debu, Jaka, Tono, dan Mira memutuskan untuk mendengarkan cerita Pak Sukro kembali tentang kamar 606. Pria tua itu dengan suara serak dan tatapan tajam mulai menjelaskan. Kamar 606 bukanlah kamar biasa, kata Pak Sukro perlahan. Tahun 1985, sekelompok orang datang ke hotel ini. Mereka menyewa kamar itu selama seminggu, menggelar pesta yang tidak biasa. Pesta apa, Pak? Dangdutan. Selatono mencoba mencairkan suasana.
Pak Sukro hanya meliriknya sekilas sebelum melanjutkan. Mereka adalah pemuja iblis. Di malam terakhir mereka di sini, mereka melakukan ritual yang mengorbankan seorang wanita muda. Katanya itu untuk mendapatkan kekayaan dan kekuatan. Mira merinding mendengar cerita itu. Lalu apa yang terjadi, Pak? Pak Sukro menarik nafas panjang. Setelah ritual selesai, mereka semua ditemukan tewas. Tubuh mereka tergeletak di lantai kamar dengan darah berceceran di mana-mana. Wanita yang mereka korbankan hilang begitu saja, hanya meninggalkan jejak kaki berdarah yang menuju ke dinding. Dan sejak itu kamar itu tak pernah sama lagi. Jaka berusaha terlihat skeptis. Jadi maksud Bapak kamar itu berhantu? Pak Sukro mengangguk perlahan. Ada yang bilang mereka masih di sana, terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Banyak tamu yang pernah mencoba menginap di kamar itu, tapi mereka semua pergi dengan ketakutan atau tidak pernah kembali. Tono tertawa kecil, meskipun jelas ada sedikit getaran di suaranya. Pak, ini kayak cerita film horor deh. Marketing horor kali, biar hotelnya viral. Tono, Mira menyentak. Ini serius. Kamu gak lihat ekspresi Pak Sukro? Aku lihat, Mir, jawab Tono santai. Tapi ekspresinya lebih mirip orang yang marah karena tidak dapat bonus, bukan cerita setan. Jaka memutar mata. Kalau kamu gak percaya, kenapa gak masuk ke kamar 606 duluan, Ton? Tono langsung mundur beberapa langkah. Jangan gitu dong, Jak. Kamu kan yang lebih berani. Kamu duluan. Enggak, kamu aja. Kamu kan yang bilang ini cuma marketing, balas Jaka tersenyum sinis. Udah, potong Mira. Daripada ribut gak jelas, mending kita fokus aja dulu sama tugas kita. Namun dalam hati Mira mulai merasa ada sesuatu yang salah. Peringatan Pak Sukro, meskipun terdengar seperti legenda urban, terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Ia melirik Tono yang masih bersikap santai, tapi sebenarnya mulai gelisah. Sementara itu Joko masih mencoba terlihat tenang, meskipun pandangannya sering mengarah ke lantai 6, seolah mencari sesuatu. Kalau kalian tetap nekat, ujar Pak Sukro dengan nada berat, ingat, jangan pernah menyebut nama-nama tertentu di dalam kamar itu. Dan kalau kalian mendengar suara seseorang memanggil, jangan pernah menjawab. Nama tertentu? Suara? Tono mencoba bercanda lagi. Pak, ini aturan hotel atau seminar motivasi sih? Pak Sukro tidak menanggapi lelucon itu. Ia hanya menatap mereka lama sebelum beranjak pergi, meninggalkan mereka dengan cerita yang terus membayangi pikiran mereka. Jadi siapa yang mau ke lantai 6 duluan? Tanya Jaka sambil menahan senyum. Loh, kok aku lagi sih? Protes Tono. Jangan-jangan kamu yang diam-diam mau jadi temannya setan? Mira mendesah panjang. Kalian ini serius gak sih? Kalau gak ada yang mau biar aku aja yang cek. Tapi kalau aku pingsan, kalian berdua yang tanggung jawab. Ketiganya terdiam sejenak, membiarkan rasa takut bercampur dengan rasa penasaran yang semakin besar. Perlahan, mereka tahu cerita Pak Sukro hanya awal dari petualangan yang jauh lebih menyeramkan di Hotel Grand Acacia. Malam perlahan menyelimuti Hotel Grand Acacia. Suara jangkrik dari luar jendela dan angin yang berdesir di celah-celah pintu menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Setelah berdiskusi panjang, Jaka, Tono, dan Mira memutuskan untuk bermalam di hotel itu untuk menyelesaikan tugas mereka. Mereka sepakat memilih kamar di lantai yang berbeda untuk mendapatkan kesan keseluruhan kondisi bangunan. Oke, jadi aku di lantai 3, kata Mira sambil membawa tasnya. Jaka di lantai 4, dan Tono di lantai 5. Tono langsung blongo. Hah? Lah kenapa aku di lantai paling atas? Gak ada yang mikir kalau aku ini satu-satunya yang bakal diserang hantu duluan apa? Jaka tertawa kecil. Justru karena kamu paling pemberani, Ton. Lagi pula, kalau ada apa-apa, tinggal lari ke lantai 4. Aku pasang kuping kok. Yalah, kupingmu cuma buat denger gosip kok, balas Tono sambil mendengus. Setelah pembagian kamar selesai, mereka pun berpisah. Mira menuju lantai 3, Jaka ke lantai 4, dan Tono ke lantai 5. Tono berjalan dengan langkah berat, matanya terus mengawasi sekitar. Lorong panjang dengan lampu redup di lantai 5 semakin memperkuat kesan menyeramkan. Ketika memasuki kamar,
Tono mencoba menghibur dirinya sendiri. Ini cuma hotel tua biasa. Apa sih yang harus ditakutin? Namun saat ia sedang membongkar tas, tiba-tiba terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Tono membeku. Ia menoleh perlahan, memandangi pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Astaga, jangan-jangan, gumamnya dengan suara bergetar. Dengan langkah ragu, Tono mendekati pintu. Suara gemericik semakin jelas. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu kamar mandi dengan pelan. Di sana, seekor kucing liar melompat keluar dari wastafel, membuat Tono hampir menjatuhkan diri. Ya ampun, cuma kucing, serunya dengan nafas terengah-engah. Kamu gak tahu ya? Aku ini hampir jadi korban jantungan gara-gara kamu. Kucing itu mengeong pelan sebelum melesat keluar melalui celah jendela. Tono menggelengkan kepala sambil mencoba menenangkan diri. Hantu sih gak ada. Tapi kucing ini sukses bikin aku setahun lebih tua. Setelah itu ia kembali ke tempat tidur dan mencoba memejamkan mata. Namun baru saja beberapa menit berlalu, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Dengan penasaran, Tono membuka pintu sedikit untuk mengintip. Di ujung lorong, sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat. Tono menahan nafas. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Astaga, jangan-jangan itu, bisiknya. Ia langsung menutup pintu dengan cepat dan merapatkan tubuh ke dinding. Namun, rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia kembali membuka pintu sedikit lebih lebar. Kali ini, bayangan itu muncul lagi, lebih jelas, bentuknya samar, seperti sosok manusia, tapi tanpa wajah. Tubuh Tono membeku, tapi otaknya malah memproses hal yang tak terduga. Cleaning service setan? Serius nih, baru kali ini aku lihat hantu yang rajin kerja, katanya pada dirinya sendiri. Ia bergegas kembali ke tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut sambil bergumam, kalau cleaning service itu beneran setan, semoga dia nggak lupa bersihin debu di kamar ini. Sementara itu di lantai 4, Jaka yang belum tidur mendengar suara langkah kaki Tono yang bulak-balik di lantai atas. Ia menggelengkan kepala. Dasar Tono, pasti lagi parno sendiri tuh. Sementara di lantai 3, Mira sibuk menuliskan catatan tentang kondisi kamarnya. Tak menyadari bahwa bayangan yang sama juga sempat melintas di luar pintu kamarnya. Tapi berbeda dengan Tono, Mira hanya merasakan hawa dingin yang aneh, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Malam pertama mereka di Hotel Grand Acacia baru saja dimulai, dan tanda-tanda keanehan mulai terasa. Suasana pagi di Hotel Grand Acacia tidak jauh berbeda dari malam sebelumnya. Suram, sepi, dan penuh misteri. Namun bagi Tono, pagi ini adalah waktu untuk melupakan kejadian semalam. Ia mencoba menyibukkan diri dengan mencari kopi di lobi. "Gimana tidur kalian?" tanya Jaka saat mereka berkumpul di meja resepsionis. "Aku tidur lumayan," jawab Mira sambil meregangkan tubuh. "Tapi hawanya dingin banget." Tono mendengus. "Aku? Jangan tanya. Semalam aku hampir meninggal gara-gara kucing dan bayangan hitam. Kalau bukan karena keberanianku, aku mungkin sudah jadi penghuni baru hotel ini." "Keberanian?" Jaka tertawa. "Kamu tidur pakai selimut sampai kepala, itu namanya pasrah, bukan berani." Tono hanya cemberut. Namun sebelum ia sempat membalas, suara ding dari lift memecah obrolan mereka. Pintu lift terbuka perlahan, tapi tidak ada siapapun di dalamnya. "Aneh," gumam Mira. "Tadi kita nggak ada yang tekan tombol kan?" Jaka berjalan mendekat untuk melihat ke dalam lift. Mungkin tombolnya rusak. Namun saat mereka memeriksa tombol lantai, mereka menyadari sesuatu yang janggal. Lampu indikator menunjukkan lift berhenti di lantai 6 sebelum turun ke lobi. "Lantai 6 lagi," kata Mira sambil menatap Jaka. "Kamar 606. Apa ini tandanya kita harus ke sana?" Jaka mengusulkan dengan nada serius. "Kalian aja ah," potong Tono cepat. "Aku di sini saja, jaga lobi. Lagian aku takut ketemu mantan di lantai 6. Siapa tahu dia lagi nunggu aku di kamar 606. Mira tertawa kecil. "Mantan kamu itu manusia, Ton. Kita lagi ngomongin sesuatu yang lebih menyeramkan." "Justru itu," sahut Tono sambil merapatkan jaketnya. "Setan masih mending, dia nggak bisa nagih utang kok." Setelah meyakinkan Tono bahwa mereka hanya akan mengecek sebentar, Jaka dan Mira naik lift, meninggalkan Tono di lobi.
Namun rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut Tono. Dengan langkah enggan, ia akhirnya memutuskan untuk ikut. "Kalian jangan lama-lama ya," katanya sambil bergegas masuk ke lift yang sudah mulai tertutup. Saat lift bergerak ke atas, suasana menjadi tegang. Lampu di dalam lift berkedip-kedip dan bunyi gerakan mesin terdengar lebih keras dari seharusnya. Ketiganya saling bertukar pandang, mencoba menenangkan diri. "Ini cuma lift tua," kata Jaka, mencoba meredakan ketegangan. "Gak usah parno," lanjutnya. Namun saat lift berhenti di lantai 6, pintu terbuka perlahan. Dan sesuatu yang besar serta berbulu muncul di depan mereka. Sosok genderuwo berdiri di sana, dengan mata merah menyala dan tubuhnya memenuhi hampir seluruh lorong. "Astaga!" teriak Tono sambil memeluk Jaka. Itu cleaning service versi deluxe." Mira menahan nafas, tapi ekspresi Tono yang ketakutan malah membuatnya ingin tertawa. Genderuwo itu menatap mereka dengan intens, tapi tidak bergerak. Sebaliknya, ia mengeluarkan suara rendah yang terdengar seperti gumaman marah. Apa dia mau minta tips ya?" bisik Tono sambil gemetar. "Diam, Ton," bentak Jaka. Meskipun wajahnya juga terlihat pucat. "Jangan bikin dia makin marah." Tanpa peringatan, pintu lift mulai menutup kembali. Perlahan tetapi pasti. Genderuwo itu tidak mengejar mereka, hanya menatap hingga pintu benar-benar tertutup. Saat lift bergerak turun, ketiganya terdiam. Hanya suara nafas berat Tono yang terdengar. "Tadi itu apa?" Mira akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. "Aku nggak tahu," jawab Jaka sambil memegang dinding lift untuk menjaga keseimbangan. "Tapi jelas kita nggak boleh main-main di sini." Tono yang akhirnya bisa bernafas lega berkata dengan nada kaku, "Ternyata mantanku masih lebih serem. Tapi kalau dia muncul lagi, aku siap minta maaf." Mira dan Jaka saling pandang sebelum tertawa kecil. Meskipun ketegangan belum sepenuhnya hilang, mereka sadar ini baru permulaan dari misteri yang jauh lebih gelap di Hotel Grand Acacia. Mira menatap pintu kamar 606 dengan ragu. Peringatan Pak Sukro terus terngiang di kepalanya, namun rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu yang sudah lama terkunci itu. Ruangan itu gelap dan pengap, dengan bau lembab yang menyeruak. Begitu pintu terbuka. "Kamu yakin ini ide bagus?" tanya Jaka dari belakangnya. Mira mengangguk pelan. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Tono berdiri agak jauh dari pintu, menatap ruangan dengan tatapan curiga. "Kalau ketemu sesuatu yang aneh, ingat, aku di sini cuma sebagai saksi. Aku nggak ikut-ikutan." Mereka bertiga masuk ke dalam kamar. Mata Mira menangkap sesuatu di meja kecil di pojok ruangan. Sebuah buku tua dengan sambul hitam yang sudah lusuh tergeletak di sana, dikelilingi oleh lilin-lilin yang telah meleleh habis. "Apa itu?" tanya Jaka sambil mendekat. Mira mengambil buku itu dan membuka halamannya. Di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta merah yang sudah memudar, simbol-simbol aneh, dan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. "Sepertinya ini buku ritual," kata Mira sambil membalik halaman-halamannya dengan hati-hati. "Ritual?" Tono mendekat dengan ekspresi penasaran. "Coba lihat, mungkin ada resep masakan juga. Siapa tahu ini buku serbaguna." Jaka memutar matanya. "Tono, fokuslah, ini bukan acara memasak." Namun Tono sudah mengambil buku itu dan mencoba membaca salah satu mantranya. Azarum the Karas and Fairies. Apapun artinya itu. Mira terkejut mencoba merebut buku itu dari tangan Tono. "Jangan sembarangan baca, Tono. Kita nggak tahu apa efeknya." Belum selesai ia berbicara, pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara decitan panjang. Mereka bertiga langsung terdiam menatap pintu yang bergerak perlahan hingga terbuka lebar. "Astaga!" gumam Jaka. "Apa itu angin?" "Angin apaan? Jendelanya aja nggak kebuka," balas Mira dengan suara gemetar. Tono yang awalnya panik mencoba menenangkan diri. "Tenang, mungkin ini cuma efek samping dari buku tua. Lagian siapa tahu pintunya cuma mau olahraga." Jaka menatap Tono dengan kesal. "Olahraga? Kamu serius? Kamu tadi baca mantra sembarangan dan sekarang pintunya buka sendiri. Apa kamu lagi coba undang setan buat minta tanda tangan? Kalau setan itu seleb, aku nggak nolak," jawab Tono sambil tertawa gugup.
Tapi kalau dia minta selfie, aku pas dulu. Mira menghela nafas panjang. Kita harus berhenti main-main. Buku ini bukan benda biasa. Kelihatannya ini berhubungan langsung dengan ritual yang pernah dilakukan di kamar ini. Tono mengangguk setengah hati. Meskipun ekspresinya masih berusaha santai. Oke, tapi serius. Buku ini bisa dijual mahal gak? Kalau iya aku bagi hasil nih. Fokus Tono, fokus, kata Jaka tegas. Kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kalau ada yang aneh lagi, kita keluar dari kamar ini secepat mungkin. Mira menyimpan buku itu dengan hati-hati ke dalam tasnya. Mereka meninggalkan kamar 606 dengan suasana hati yang bercampur antara penasaran dan takut. Namun, mereka tahu satu hal pasti. Buku itu adalah kunci untuk mengungkap misteri Hotel Grand Acacia. Meskipun konsekuensinya mungkin lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Setelah menemukan buku ritual di kamar 606, suasana hati Jaka, Mira, dan Tono semakin waspada. Namun rasa penasaran mereka belum hilang. Kali ini mereka memutuskan untuk menjelajahi bagian lain dari Hotel Grand Acacia, mencari petunjuk lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Oke, kita bagi tugas, kata Jaka sambil menyalakan senter kecil. Kita eksplor bagian lorong-lorong hotel ini. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Aku protes, sela Tono sambil mengangkat tangan. Kenapa harus kita yang jadi Scooby-Doo dan gengnya sih? Mira tertawa kecil. Karena kita udah di sini, Ton. Kalau nggak mau ikut, kamu tunggu aja di lobi sama genderuwo. Jangan begitu. Tono langsung mundur. Oke, aku ikut. Tapi kalau ada yang aneh, aku lari duluan. Mereka mulai menyusuri lorong panjang di lantai 5. Suasana di lorong itu berbeda dari bagian hotel lainnya. Lampu-lampu remang menyala dengan nyala kuning yang suram, sementara udara di sekitar terasa dingin menusuk. Kenapa lorong ini rasanya lebih panjang dari seharusnya? Tanya Mira sambil memeriksa dinding di sekitarnya. Jaka mengangguk. Iya, aku juga ngerasa gitu. Dari ujung sini, kita nggak bisa lihat ujung lorongnya. Padahal kan hotel ini nggak sebesar itu kan? Tono yang berjalan di belakang mereka mulai merasa gelisah. Aku nggak suka ini. Rasanya kayak lorong ini nggak ada habisnya. Kalau kita tiba-tiba ketemu pintu neraka, aku bakal langsung resign jadi manusia. Mira memutar matanya. Ton, bisa nggak kamu serius sebentar aja? Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari kejauhan. Suaranya seperti anak kecil yang sedang bermain, menggema di lorong yang kosong. Mereka bertiga langsung berhenti berjalan. Kalian dengar itu nggak? Bisik Jaka sambil mempererat pegangannya pada senter. Dengar apa? Tono pura-pura tak peduli. Oh, suara anak kecil. Enggak, aku cuma dengar suara masa depan suramku. Namun, suaranya terdengar semakin jelas, membuat bulu kuduk mereka meremang. Sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, Tono tiba-tiba tersandung sesuatu. Aduh, apa ini? Tono terjatuh dengan dramatis. Koper kecil yang tak diketahui asalnya terseret di kakinya. Mira membantu Tono berdiri sambil menahan tawa. Itu koper, Ton. Kamu gak lihat? Kok koper? Dari mana datangnya koper ini? Tanya Jaka, memeriksa koper yang muncul secara misterius. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, suara tawa anak kecil terdengar semakin dekat. Ketika mereka menoleh ke arah suara, seorang anak kecil berambut panjang tiba-tiba muncul di ujung lorong. Anak itu berdiri diam dengan senyum lebar di wajahnya. Siapa itu? Bisik Tono sambil merapat ke Jaka. Kalian yang undang dia. Mira mencoba mendekati anak kecil itu dengan hati-hati. Kamu ngapain di sini? Kamu tersesat. Anak kecil itu tidak menjawab, hanya terus tersenyum. Namun saat Mira mendekat, anak itu tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Sebelum mereka sempat bereaksi, anak itu menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh udara. Tono langsung memegang dada. Aku bilang juga apa? Kita harus keluar dari sini. Anak kecil itu jelas bukan petugas hotel. Jaka mencoba tetap tenang, meskipun wajahnya juga tegang. Kita nggak bisa mundur sekarang. Ini semua pasti ada hubungannya dengan buku ritual itu. Kalau itu anak setan, aku nggak mau tahu urusannya.
balas Tono sambil berjalan mundur. Yang jelas aku gak mau jadi cameo, kayak di film horor. Mira tertawa kecil meskipun tangannya masih gemetar. Tono, kamu lucu banget kalau ketakutan. Tapi jujur, aku juga mulai merasa gak enak. Mereka memutuskan untuk kembali ke lobi, meninggalkan lorong tak berujung itu. Namun ketiganya tahu lorong itu menyimpan misteri yang lebih gelap, dan mereka baru saja menyentuh permukaannya. Tawa anak kecil itu terus terngiang di telinga mereka, menjadi peringatan bahwa Hotel Grand Acacia bukan tempat biasa. Setelah kejadian di lorong tak berujung, Jaka, Mira, dan Tono berkumpul kembali di lobi hotel. Mereka memutuskan untuk menemui Pak Sukro, satu-satunya orang yang tampaknya tahu lebih banyak tentang misteri Hotel Grand Acacia. Pak Sukro sedang duduk di sudut ruangan dengan secangkir kopi hitam di tangannya. Wajahnya terlihat lelah, seperti menyimpan beban yang tak pernah terucap. Ketiganya mendekat dengan hati-hati. Pak Sukro, kami perlu bicara, kata Jaka sambil duduk di kursi di depan pria tua itu. Pak Sukro menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalian masih mau lanjut setelah semua yang kalian alami tadi? Kami gak punya pilihan, Pak, balas Mira. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di hotel ini. Pak Sukro menghela nafas panjang. Baiklah, tapi apa yang akan saya ceritakan ini bukan untuk orang yang lemah hati. Tono yang duduk di samping Jaka mencoba menyelah. Tenang, Pak, saya ini orangnya berani. Tapi kalau ada hal-hal serem, saya nggak janji nggak lari. Pak Sukro mengabaikan komentar Tono dan mulai bercerita. Dulu, hotel ini adalah tempat mewah. Tapi segalanya berubah. Ya, seperti yang saya ceritakan di awal saat kalian kesini. Sekelompok orang-orang itu yang datang kesini untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Mereka adalah pemuja iblis. Mira menelan ludah. Pemuja iblis? Pak Sukro mengangguk. Ya, mereka menggunakan kamar 606 sebagai tempat ritual. Saya masih ingat malam itu. Flashback. Pak Sukro menceritakan kembali malam yang mengerikan itu. Ia adalah penjaga malam di hotel ketika kelompok pemuja iblis itu tiba. Mereka membawa seorang wanita muda yang tampak ketakutan. Tangannya diikat dan mulutnya disumpal. Saya tahu ada yang tidak beres, lanjut Pak Sukro. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka membawa wanita itu ke kamar 606. Dari luar saya mendengar mereka membaca mantra dan suara wanita itu yang berteriak ketakutan. Pak Sukro terdiam sejenak menatap secangkir kopinya seolah-olah sedang mengingat sesuatu yang menyakitkan. Ketika saya akhirnya memberanikan diri untuk mengintip, sudah terlambat. Wanita itu sudah dikorbankan. Darahnya mengalir ke lantai, membentuk simbol-simbol yang sama seperti yang ada di buku kalian. Jaka dan Mira saling bertukar pandang. Sementara itu Tono yang mencoba mengurangi ketegangan mengeluarkan buku ritual yang mereka temukan sebelumnya. Jadi buku ini adalah bukti dari kejadian itu? Pak Sukro mengangguk. Ya, buku itu milik mereka. Saya menyimpannya setelah mereka pergi, berharap bisa menghentikan kutukan ini, tapi ternyata tidak semudah itu. Tono memandangi buku itu dengan penasaran, lalu tanpa sengaja menumpahkan kopinya tepat di atasnya. Tumpahan kopi itu meresap ke halaman-halaman buku, mengubah beberapa tulisan di dalamnya. Astaga Tono, seru Mira. Kamu ngapain sih? Pak Sukro langsung berdiri dengan wajah marah. Apa yang kamu lakukan? Buku itu bukan sembarang buku. Maaf Pak, maaf. Tono langsung panik, mencoba mengelap buku itu dengan tisu. Saya nggak sengaja. Ini cuma kopi biasa kok. Namun tumpahan itu tampaknya memicu sesuatu. Buku ritual mulai bergetar dan simbol-simbol di dalamnya perlahan bersinar merah. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin dan lampu di lobi berkedip-kedip. Apa yang terjadi? Bisik Jaka sambil mundur. Pak Sukro menggeleng dengan wajah pucat. Kalian sudah membangunkan sesuatu. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tono mencoba menyelamatkan situasi dengan candaan. Pak, mungkin saya tanya cuma mau minum kopi juga. Saya bikinin lagi mau. Tono, bentak Mira. Serius sedikit bisa nggak? Namun suasana semakin mencekam. Dari jauh terdengar suara langkah kaki mendekat. Mereka bertiga tahu masalah baru telah dimulai dan semua itu karena Tono yang ceroboh.
Setelah kejadian menegangkan dengan buku ritual, Jaka, Mira, dan Tono memutuskan untuk kembali ke kamar 606. Meskipun ketiganya masih merasa waspada, rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Pak Sukro mencoba memperingatkan, tetapi seperti biasa, Tono mengabaikannya dengan komentar santai. "Pak Sukro bilang apa tadi?" tanya Tono sambil mengunyah keripik yang ia bawa dari lobi. "Jangan main-main di kamar 606. Tenang, kita cuma nongkrong kok, nggak main badminton kok." Mira mendengus. "Tono, bisa nggak sih sekali aja kamu serius? Ini bukan tempat biasa." Begitu mereka masuk ke kamar, suasana di dalamnya terasa berat. Udara dingin menusuk kulit mereka dan lampu di langit-langit berkedip pelan. Di atas meja di sudut ruangan mereka menemukan sesuatu yang menarik perhatian. "Apa itu?" tanya Mira sambil menunjuk papan kayu usang yang tergeletak di atas meja. Jaka mendekat dan memeriksanya. "Ini papan Ouija." Tono langsung tertawa. "Jadi kita mau main memanggil arwah sekarang? Gini-gini aku jago loh." "Tono, ini bukan mainan," kata Jaka serius. "Kalau kita nggak hati-hati bisa jadi masalah besar." Namun Tono sudah duduk di lantai, membuka papan Ouija dengan semangat. "Ayo kita coba. Siapa tahu kita bisa ngobrol sama penghuni lama hotel ini. Siapa tahu mereka mau kasih diskon buat kita." Mira memutar matanya, tapi akhirnya ikut duduk. "Kalau ada apa-apa, ini semua salah kamu, Ton." Ketiganya meletakkan tangan mereka di planset, benda kecil berbentuk segitiga yang digunakan untuk bermain Ouija. Tono dengan nada dramatis mulai memimpin permainan. "Oh, arwah yang terhormat," katanya sambil menirukan suara ala presenter TV. "Kalau kamu ada di sini, kasih tanda dong." Awalnya tidak ada yang terjadi, mereka saling berpandangan dengan ekspresi bingung. "Lihat, gak ada apa-apa," kata Jaka. "Mungkin kita harus berhenti." Namun Tono tidak menyerah. "Oh arwah, kalau kau mau nongkrong sama kita, gerakin planset ini ke arah yes." Tiba-tiba, planset mulai bergerak. Mira menarik tangannya dengan cepat. Siapa yang gerakin itu?" Jaka menggeleng. "Bukan aku, Tono. Ini kerjaan kamu ya?" Tanganku di sini kok," jawab Tono sambil memamerkan tangannya yang gemetar. Kalau ini beneran, aku gak mau tanggung jawab." Planset berhenti di huruf-huruf yang membentuk kata hello. "Wah, ini interaktif banget," komentar Tono mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Siapa nama kamu, wahai arwah misterius?" Planset kembali bergerak, kali ini membentuk kata run. "Run? Lari kemana?" tanya Tono bingung. "Kita kan gak ikut lomba maraton." Namun saat mereka mencoba menghentikan permainan, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Angin dingin tiba-tiba berembus kencang di dalam kamar dan suara tawa mengerikan terdengar dari sudut ruangan. "Kalian dengar itu?" tanya Mira, matanya melebar. "Iya, dan aku gak suka ini," balas Jaka sambil bangkit berdiri. Tono meskipun wajahnya pucat mencoba mencairkan suasana. Mungkin arwahnya cuma bercanda, atau dia lagi nyari teman ngobrol. Namun humor Tono tidak bertahan lama. Dari dalam papan Ouija muncul bayangan gelap yang perlahan membentuk sosok menyeramkan. Sosok itu tertawa pelan, membuat ketiganya berdiri membeku. "Ayo kita keluar," seru Mira menarik tangan Jaka. Tono dengan panik mencoba berbicara pada sosok itu. Mas, Mbak Setan, santai dulu. Kita cuma main-main kok. Saya malah mau kasih bintang 5 buat pelayanan hotel ini kok." Sosok itu melayang mendekat, tetapi tiba-tiba berhenti dan menghilang begitu saja. Suasana kamar kembali sunyi. Jaka menatap Tono dengan tajam. "Lihat apa aku bilang, ini gara-gara kamu." Tono mengangkat bahu. Aku cuma pengen seru-seruan. Siapa sangka setannya baper." Mira menggeleng sambil menghela nafas panjang. "Kita gak boleh main-main lagi, Ton. Ini serius." Dengan perasaan lega sekaligus tegang, mereka meninggalkan kamar 606 untuk sementara. Namun mereka tahu bahwa permainan maut itu hanya permulaan dari teror yang lebih besar di Hotel Grand Acacia. Setelah kejadian papan Ouija di kamar 606, ketiganya memutuskan untuk mencari makanan di pantry hotel. Mereka merasa lelah dan tegang, namun Tono seperti biasa mencoba mencairkan suasana dengan bercanda sepanjang jalan. "Aku heran," kata Tono sambil berjalan di lorong gelap. "Hotel angker begini, kira-kira pantry-nya jual mie instan gak ya? Kalau ada, aku mau yang rasa setan." "Tono, tolong fokus sih," ujar Mira dengan nada lelah. "Kita kesini buat cari makan, bukan buat cari masalah."
Begitu mereka tiba di pantry, suasana terasa aneh. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu redup yang berkedip-kedip. Di sudut pantry ada meja kecil dengan 2 kursi kayu. Tono melangkah masuk lebih dulu. Duh, kok ada orang di sini? Tono berhenti mendadak, matanya terpaku pada sosok besar yang duduk membelakanginya. Sosok itu adalah genderuwo berukuran raksasa dengan tubuh berbulu lebat, sedang minum teh dari cangkir mungil. Di seberangnya ada tuyul kecil yang tampak serius memindahkan bidak catur. Selamat malam, sapa Tono dengan spontan, membuat Jaka dan Mira membelalak kaget. Genderuwo menoleh perlahan, menunjukkan wajah menyeramkan dengan mata merah menyala. Namun ia tampak tidak terganggu. Malam juga, jawabnya dengan suara berat sambil menyeruput teh. Ada perlu apa manusia? Tono yang sepertinya sudah kebal takut malah mendekat sambil nyengir. Maaf, gak ganggu kan? Saya cuma mau tanya, teh yang bapak minum itu merek apa? Kelihatannya suwede banget. Mira mencubit lengan Tono. Tono, apa yang kamu lakukan? Itu genderuwo. Genderuwo tertawa pelan. Santai saja Nona, saya di sini cuma istirahat kok. Lagi pula, ini teh daun asli dari hutan sebelah. Mau coba? Jaka yang masih terpaku di tempatnya akhirnya bicara. Apa yang kalian lakukan di sini? Tuyul yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. Main catur mas, Pak Genderuwo ini pemain catur yang hebat loh. Saya belum pernah menang. Wah, serius? Tono langsung duduk di kursi kosong. Ajarin dong Pak Genderuwo, siapa tahu saya bisa jadi Grandmaster. Genderuwo tertawa lagi, kali ini lebih keras. Manusia satu ini lucu juga, tapi saya mau kasih peringatan. Jangan coba-coba ganggu kamar 606 lagi. Kalian mengerti? Suasana langsung berubah tegang. Mira dan Jaka saling pandang, sementara Tono menggaruk kepala. Kamar 606 lagi? Memangnya kenapa sih kamar itu? Genderuwo meletakkan cangkirnya dengan pelan. Kalian sudah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Ada banyak yang marah, dan saya nggak bisa menjamin keselamatan kalian kalau terus main-main. Tapi kami nggak niat ganggu apa-apa, ujar Mira. Kami coba mau menyelidiki hotel ini. Genderuwo mengangguk. Ya, saya tahu niat hati kalian, tapi niat baik saja gak cukup. Kamar itu punya energi yang sudah lama tidak stabil. Kalau kalian tetap mendekat, kalian akan menanggung akibatnya. Tono mencoba mengubah suasana. Jadi Pak Genderuwo, kalau saya berhenti ganggu kamar itu, saya bisa ikut main catur nggak? Saya janji nggak usir lagi. Tuyul menggeleng sambil tertawa kecil. Kamu ini aneh banget mas. Baru kali ini ada manusia yang ngajak Genderuwo main catur. Genderuwo tersenyum tipis, lalu berdiri. Tubuhnya yang besar membuat ruangan terasa lebih kecil. Pergilah sekarang, dan ingat, saya sudah memperingatkan, jangan ganggu kamar itu lagi. Ketiganya mengangguk pelan, lalu perlahan mundur keluar dari pantry. Begitu pintu ditutup, mereka langsung terdiam di lorong. Tono, kata Jaka akhirnya. Apa kamu sadar apa yang baru saja terjadi? Tono mengangkat bahu. Iya sadar, aku hampir diajak minum teh sama Genderuwo. Tapi sayang, nggak jadi. Mira memutar matanya. Kita harus lebih hati-hati. Peringatan tadi bukan main-main. Oke, jawab Tono santai. Tapi serius, kalau diajak main catur lagi, aku gak nolak. Kelihatannya seru. Mereka kembali ke kamar masing-masing dengan pikiran penuh tentang peringatan Genderuwo. Namun, Tono tetap menjadi dirinya sendiri, ceroboh dan penuh humor meskipun bahaya semakin mendekat. Di malam berikutnya, mereka masih penasaran. Aku gak yakin ini ide bagus, ujar Jaka saat Mira memberitahu rencananya untuk kembali mengintip lagi ke kamar 606. Sudahlah, sudah 2 kali kita kesini. Kita sudah diperingatkan. Aku cuma mau lewat sebentar, pengen lihat. Ayo, jawab Mira tegas. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku tentang kamar itu. Ini yang terakhir kali deh. Tono yang sedang mengunyah keripik ikut menyela. Ya kalau aku sih setuju aja, asal kamu gak minta aku jadi bodyguard. Aku kan jago ngelawak, bukan ngusir setan. Dengan hati-hati, mereka bertiga mendekati kamar 606 lagi. Lorongnya terasa lebih gelap dari biasanya.
dan hawa dingin menusuk kulit mereka. Begitu tiba di depan pintu, Mira berhenti. "Kamu yakin mau buka pintunya?" tanya Jaka, suaranya bergetar. "Kata kamu cuma ngintip doang." "Aku harus buka kayaknya," jawab Mira pelan. Namun saat Mira hendak menyentuh gagang pintu, dia tiba-tiba melihat bayangan di dalam kamar melalui celah kecil di pintu yang sedikit terbuka. Seorang wanita bergaun hitam berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke lantai. Mira mundur seketika. Wajahnya pucat. Ada seseorang di dalam." Jaka dan Tono langsung menengok ke celah pintu. Tono dengan keberanian yang lebih ke arah ceroboh berkata, Mungkin itu cuma tamu hotel yang nyasar. Aku panggil aja ya." Tono, jangan!" Mira berbisik keras. Tapi terlambat. Tono sudah mengetuk pintu dengan pelan. "Mbak, kalau mau pesan room service, telepon aja. Jangan bengong di kamar." Namun bukannya mendapat respons. Pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar dengan sendirinya. Angin dingin berhembus keluar, membuat rambut mereka berkibar. Wanita bergaun hitam itu berbalik badan, menampilkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. "Lari!" seru Jaka menarik Mira menjauh dari pintu. Namun Tono justru mengambil langkah yang berbeda. Dia meraih panci dari pantry yang kebetulan dia bawa dan mulai memukulkannya keras-keras. "Pergi kamu, ini hotel, bukan tempat nongkrong setan." Penampakan wanita itu mendekat, dan panci di tangan Tono jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. "Perang!" Oke, saya bercanda ya mbak," katanya sambil mundur perlahan. Wanita bergaun hitam itu tiba-tiba menghilang. Namun suara tawa pelan menggema di sepanjang lorong. Mira, Jaka, dan Tono langsung berlari ke lobi. Nafas mereka tersengal-sengal. Pak Sukro yang sedang duduk di meja resepsionis menatap mereka dengan ekspresi bingung. "Kenapa kalian lari-lari?" Kami melihat sesuatu," kata Mira sambil mencoba mengatur nafas. "Wanita bergaun hitam di kamar 606, Pak." Pak Sukro mengangguk pelan, wajahnya berubah serius. "Ya itulah kutukan kamar itu. Wanita yang kalian lihat adalah korban ritual yang dulu terjadi di sana. Arwahnya terjebak dan dia tidak suka ada yang mengganggu." Kalau begitu kenapa kamar itu nggak ditutup aja?" tanya Jaka dengan nada frustasi. Pak Sukro menghela nafas. Percayalah, sudah banyak yang mencoba, tapi kamar itu selalu membuka dirinya kembali." Tono yang masih gemetaran mencoba mencairkan suasana. "Jadi Pak, maksudnya ini kayak promo pintu terbuka 24 jam ya? Wah, marketingnya keren banget." Mira menatap Tono dengan tatapan tajam. "Ton, bisa nggak sih kamu serius sebentar aja?" "Iya Mira, aku serius kok. Aku juga tadi hampir pingsan kok," balas Tono sambil meneguk air mineral dari botolnya. "Tapi ya sudahlah. Kalau arwah itu tidak suka diganggu, kita nggak usah balik ke sana lagi ya." Namun di dalam hati mereka, ketiganya tahu bahwa kutukan kamar 606 tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya yang menunggu untuk terungkap. Setelah malam-malam yang penuh teror, Mira memutuskan untuk mencari tahu cara menghentikan kutukan kamar 606. Dia menghabiskan waktu membaca buku ritual yang mereka temukan sebelumnya di malam pertama. Meskipun halaman-halamannya sebagian besar sudah terkena noda kopi akibat ulah Tono yang ceroboh. Jadi, ini yang disebut ritual pembalikan. Mira berkata sambil menunjukkan sebuah halaman kepada Jaka dan Tono. "Kalau kita melakukan ini dengan benar, kutukan kamar 606 bisa dihentikan, dan hotel ini bisa terjual dengan mudah." Jaka mengerutkan kening. "Apa kita yakin ini ide yang bagus? Ingat apa yang terjadi terakhir kali kamu baca mantra dari buku itu." "Itu karena Tono yang asal baca," jawab Mira, menatap Tono tajam. "Kali ini, aku yang akan memimpin." Tono yang sedang memakan keripik tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu. Kenapa tatapan kamu kayak gitu, Mir? Jangan bilang aku yang harus jadi sukarelawan loh." "Tono, kamu orang yang paling cocok untuk ini," kata Mira sambil menyeringai. "Kamu punya energi yang unik." "Unik gimana?" tanya Tono curiga. "Iya seperti badut sirkus," jawab Mira santai. Jaka tertawa kecil, sementara Tono mengangkat tangan. "Oke, aku akan jadi sukarelawan. Tapi kalau nanti tiba-tiba aku jadi hantu gentayangan, aku bakal balas dendam sama kalian. Camkan itu." Malam itu mereka kembali ke kamar 606. Atmosfernya lebih mencekam dari sebelumnya. Angin dingin berhembus, dan suara bisikan terdengar samar-samar. Mira mengatur peralatan untuk ritual di tengah kamar. Sebuah lingkaran garam, lilin hitam, dan cermin kecil.
Oke Tono, kata Mira. Kamu berdiri di tengah lingkaran ini dan ikuti instruksiku ya. Tunggu, sela Tono sambil mengangkat tangan. Ini ritual pembalikan kan? Jadi kalau aku baca mantra ini, aku gak bakal kejungkir kan? Mira memutar mata kesal. Enggak Tono, kamu hanya perlu fokus. Tono menghela nafas dan berdiri di tengah lingkaran. Oke, ayo kita mulai. Kalau aku berhasil, aku mau traktiran ayam geprek. Mira mulai membaca mantra dari buku. Suaranya tenang dan penuh konsentrasi. Lilin di sekeliling mereka berkedip dan bayangan mulai bergerak di dinding. Tono yang mulai merasa tidak nyaman bergumam. Kayaknya ada yang nontonin kita. Diam Tono, desis Mira. Jangan ganggu prosesnya. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari sudut kamar. Mereka semua membeku. Wanita bergaun hitam muncul lagi perlahan dari kegelapan. Matanya menatap langsung ke arah Tono. Mbak, saya cuma bantu temen loh, kata Tono sambil mundur pelan. Kalau mau marah, marahin Mira saja, dia yang punya ide kok. Wanita itu mendekat, wajahnya penuh amarah. Mira yang mencoba tetap tenang memberikan perintah. Jaka, nyalakan lilin tambahan. Tono, baca mantra ini sekarang. Tono memegang buku dengan tangan gemetar. Oke. Kok susah banget sih bacanya. Fokus Tono, fokus, seru Jaka sambil menyalakan lilin tambahan. Cahaya dari lilin membuat wanita bergaun hitam itu berhenti sejenak, tetapi auranya semakin gelap. Om Sali, astaga, kenapa ini kayak baca nama makanan? Keluh Tono. Mira menghembuskan nafas kesal. Cepet Tono, kalau nggak selesai sekarang kita semua tamat. Dengan keberanian yang entah dari mana, Tono akhirnya membaca mantra dengan lantang. Cahaya terang muncul dari lingkaran garam dan suara jeritan wanita bergaun hitam menggema di seluruh kamar. Sosoknya perlahan memudar, meninggalkan aroma melati yang kuat. Setelah semuanya berakhir, mereka duduk di lantai. Kelelahan, Tono memegang kepalanya. Aku hampir mati tadi, tapi serius, aku hebat banget kan? Jaka menepuk bahu Tono. Hebat sih, tapi kamu bikin ritual ini lebih menyeramkan dari yang seharusnya, Ton. Mira tersenyum kecil. Setidaknya kutukannya sudah berhenti. Kita bisa keluar dari sini dengan selamat. Tono mengangkat tangan. Tunggu dulu Mira. Jadi kapan traktiran ayam gepreknya? Semua tertawa kecil, lega karena akhirnya kutukan kamar 606 berhasil dihentikan meskipun dengan cara yang jauh dari sempurna. Setelah ritual pembalikan di kamar 606, suasana hotel kembali sedikit tenang. Namun Mira masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dia terus mempelajari buku ritual dan catatan yang mereka temukan sebelumnya. Mira, kamu gak capek? Tanya Jaka sambil menyeruput kopi di meja pantry. Kita sudah berhasil mengusir arwah itu kan? Tidak sepenuhnya Ton, jawab Mira sambil menatap buku dengan serius. Ada sesuatu yang mengganjal. Aku merasa ini belum selesai. Tono yang sedang membersihkan panci dengan gaya sok profesional menimpali. Kalau menurut aku ya, udahlah kita pulang aja. Kalau ada arwah baru yang nongol, tinggal kita kasih tahu. Nanti aja arwah, kami lagi cuti. Mira mendesah. Tono, ini serius. Dari catatan di buku ini, sepertinya salah satu anggota pemujaan masih hidup. Dia mungkin menyimpan dendam pada hotel ini. Jaka terdiam sejenak. Kamu yakin? Kalau benar, itu berarti kita berurusan bukan hanya dengan arwah, tapi juga si manusia yang bisa lebih berbahaya. Saat mereka sedang berdiskusi, Pak Sukro muncul dari lorong, membawa termos tua. Wajahnya terlihat lebih murung dari biasanya. Pak Sukro, kami perlu bicara, kata Mira tegas. Apakah Bapak tahu sesuatu tentang kelompok pemujaan itu? Pak Sukro menatap mereka lama, lalu menghela nafas. Mungkin sudah saatnya kalian tahu. Dia mengajak mereka ke ruang penyimpanan tua di lantai bawah hotel. Di sana Pak Sukro membuka sebuah peti kayu berukir yang terlihat sangat tua. Di dalamnya terdapat foto-foto, dokumen, dan catatan-catatan aneh yang berkaitan dengan pemujaan, seperti benda-benda yang sudah digunakan untuk ritual. Saya dulu bekerja sebagai pelayan di sini, kata Pak Sukro, suaranya rendah. Saat itu kelompok pemujaan sering menyewa kamar 606 untuk ritual mereka. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan sampai malam itu,
saat mereka mengorbankan seorang wanita. Saya mencoba menghentikan mereka, tapi saya terlambat. Pak Sukro menunjukkan sebuah foto lama. Salah satu wajah di foto itu membuat Mira tersentak. Pak Sukro, ini Anda? Pak Sukro mengangguk pelan. Iya, saya ada di sana. Tapi saya tidak terlibat langsung. Setelah malam itu saya bersumpah untuk menjaga hotel ini agar tragedi seperti itu tidak terjadi lagi. Tapi kenapa Anda tidak pernah cerita? Tanya Jaka dengan nada tidak percaya. Karena saya takut salah satu dari mereka, pemimpin kelompok itu masih hidup, kata Pak Sukro. Dia sudah bersumpah untuk membalas dendam jika ritual mereka diganggu. Tono yang sedari tadi hanya mendengar, tiba-tiba angkat bicara. Jadi Pak, kita ini kayak tokoh film di thriller gitu ya. Tapi tunggu, siapa nama pemimpin itu? Jangan-jangan dia juga hantu? Namanya Wiryo, jawab Pak Sukro. Dia bukan hantu, dia masih hidup. Dan saya yakin dia tahu apa yang kalian lakukan di kamar 606 sekarang. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari arah lorong. Lampu redup di ruang penyimpanan berkedip-kedip sebelum mereka sempat bereaksi. Suara tawa pelan mulai terdengar dari kejauhan. Mira meraih senter. Tono memegang panci lagi dan Jaka mencoba tetap tenang. Kita harus keluar dari sini, kata Pak Sukro buru-buru. Arwah di kamar 606 yang lain semakin agresif. Mereka tahu kalian mencoba menghentikan ritual. Tunggu, ujar Mira. Kalau Wiryo benar-benar ingin membalas dendam, mungkin dia yang memprovokasi arwah itu kan? Kita harus menemukannya sebelum semuanya semakin buruk. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara bergema di lorong. Kalian seharusnya tidak ikut campur. Semua terdiam. Suara itu tidak berasal dari manusia, tapi entah dari mana. Ketegangan di ruang penyimpanan memuncak saat pintu tiba-tiba tertutup dengan keras, membuat mereka terperangkap di dalam. Oke, siapa yang punya ide sekarang? Tanya Tono, wajahnya pucat. Kita harus bekerja sama, jawab Jaka tegas. Kalau tidak, kita tidak akan keluar hidup-hidup. Mira kembali mempersiapkan perlengkapan ritual dengan hati-hati. Lingkaran garam, lilin hitam, dan cermin kecil ditempatkan kembali di posisi yang sesuai dengan instruksi dari buku ritual. Sementara itu Jaka memegang buku dan membaca ulang mantra yang harus mereka ucapkan. Semua sudah siap? Tanya Mira, menatap mereka satu persatu. Siap, jawab Jaka dengan yakin. Tunggu. Selatono mengangkat tangannya. Kalau kita gagal, apa yang bakal terjadi? Apakah kita jadi hantu juga? Atau malah jadi tukang sapu di neraka? Mira menatap Tono dengan kesal. Ton, ini bukan waktu untuk bercanda. Fokus ya. Tono mengangguk meskipun wajahnya masih menunjukkan rasa takut. Dia berdiri lagi di tepi lingkaran garam sambil memegang panci sebagai senjata andalan. Pak Sukro dengan wajah serius berkata, kali ini kalian harus berhati-hati. Arwah lain dari perempuan itu yang bergaun hitam itu sudah marah karena ritual pertama yang kalian lakukan itu. Jika kalian membuat kesalahan sedikit saja, mereka tidak akan memberi ampun. Tono menelan ludah dengan keras. Oke, tapi kalau saya pingsan, tolong bangunin ya. Saya nggak mau jadi mayat di sini. Mira mulai membaca mantra dengan suara yang tenang namun tegas. Lilin-lilin di sekitar mereka menyala lebih terang, dan bayangan di dinding mulai bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Suara bisikan semakin keras, bercampur dengan tawa menyeramkan yang menggema di seluruh ruangan. Ketegangan mencapai puncaknya saat sebuah bayangan besar muncul di tengah lingkaran. Sosok arwah lain yang menghantui kamar 606 menatap mereka dengan mata penuh amarah. Kalian berani mengusik tempat ini? Katanya dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Tono yang sudah gemetar dari tadi tanpa sengaja menumpahkan garam ritual ke lantai. Aduh, gara-gara tangan berkeringat ini. Mira memekik. Tono, garam itu penting untuk melindungi kita. Seketika suasana berubah menjadi kacau. Sosok arwah itu tertawa nyaring dan angin kencang berhembus memadamkan beberapa lilin. Bayangan-bayangan di dinding menyerang mereka, membuat semua orang panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Jaka, mencoba menahan bayangan yang mendekatinya. Mira berteriak, Tono, ambil garam cadangan di tasku, cepat! Dengan tangan gemetar, Tono merogoh tas Mira dan mengambil garam. Namun, alih-alih menuangkannya dengan hati-hati ke lingkaran, dia malah menaburkannya seperti sedang memasak.
Bismillah, semoga ini bikin arwah jadi asin. Pak Sukro hampir tak percaya dengan tingkah Tono. Kamu ini benar-benar ceroboh ya. Kalau ini gagal kita semua tamat. Namun anehnya, taburan garam Tono justru membuat bayangan itu mundur sejenak. Mira kembali memimpin ritual, membaca mantra dengan lebih lantang. Jaka dan Pak Sukro bergabung mengucapkan mantra bersama-sama. Sosok arwah itu melayang di udara, mencoba mendekati mereka tetapi tidak bisa menembus lingkaran garam yang mulai aktif kembali. Wajahnya berubah dari marah menjadi penuh rasa sakit, dan dia berteriak keras seperti kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam kilatan cahaya. Ketika semuanya selesai, ruangan menjadi sunyi. Lilin-lilin kembali menyala dengan normal, dan angin dingin berhenti berhembus. Mereka semua terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kita berhasil, kata Mira dengan suara lega. Jaka tersenyum kecil. Iya, tapi itu tadi nyaris gagal gara-gara si ceroboh ini. Tono yang masih memegang panci berkata dengan nada bangga. Gimana pun juga, aku penyelamat kalian kan? Kalau nggak ada aku mungkin kalian udah jadi korban ritual sekarang. Pak Sukro menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Dasar kamu memang bikin pusing sekaligus bikin ketawa. Mereka semua tertawa, merasa lega karena berhasil melewati malam paling menegangkan dalam hidup mereka. Kalian berhasil, kutukan di kamar 606 telah berakhir. Tapi ingat, hotel ini tetap punya sejarah yang kelam. Jangan terlalu lama di sini. Dengan perasaan lega bercampur lelah, mereka akhirnya meninggalkan hotel, meninggalkan kenangan menegangkan namun penuh humor di Hotel Grand Acacia. Selesai. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.